Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat ya, tentunya ya. Baik, sehat. Terus sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang? Langsung Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya, silahkan. Semuanya dalam posisi siap ya, karena ini mau menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Cukup? Terima kasih Mbak Ayu. Tepuk tangan buat Mbak Ayu dulu. Dan juga tepuk tangan buat kalian semua biar lebih semangat yuk. Hari ini tanggal 22, siapa yang nggak hadir? Reski. Kenapa? Sakit ya. Semoga yang lain hadir ya. Semoga yang nggak hadir hari ini Mas Reski. Ananda kenapa? Kontrol ya, sakit. Semoga yang hari ini tidak hadir cepat diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dengan kita. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru ada sedikit pertanyaan, mungkin apa yang kalian tahu tentang kebugaran jasmani. Tadi Pak Guru sudah menyinggung tentang aktivitas kalian tidur ya. Tidur jam berapa? 8 tadi ada yang bilang jam 8. Kira-kira ketika usia remaja tidur jam 8 itu cukup nggak untuk kebutuhan tidurnya? Bangunnya jam berapa? Jam 5, jam 4 sholat subuh ya. Kalau kebutuhan tidur sudah terpenuhi, berikutnya untuk menunjang fisik biar sehat, biar lebih fresh, kira-kira apa lagi? Selain tidur, yang perlu diperhatikan adalah makan ya. Makan makanan sehat, makanan bergizi dan sesuai waktu dan porsinya. Selain itu, selain tidur, makan dan pola makan dan apalagi aktivitas ya. Selain tidur, pola makan dan aktivitas fisik nanti akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Harapannya nanti setelah melakukan pembelajaran praktek ini kalian dapat memahami apa itu kebugaran jasmani, apa itu manfaatnya, dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam kebugaran jasmani dan bentuk latihannya yang bisa kalian praktekkan di rumah untuk menunjang atau meningkatkan kebugaran kalian. Oke. Sementara kita fokus ke ini dulu, ke poster. Bisa lihat semua ya, atau ada yang nggak lihat? Kalau nggak lihat bisa maju ke depan untuk lebih bisa melihat gambar dan tulisannya. Kebugaran jasmani, apa itu kebugaran jasmani? Iya. Oke, bagus sekali kalian sudah berani menjawab. Yang perlu kalian pahami tentang kebugaran jasmani adalah yang pertama, kemampuan seseorang ketika melakukan aktivitas itu tanpa mengurangi kelelahan yang berarti. Oke, tidak mudah lelah dan masih memiliki cadangan energi untuk aktivitas lainnya. Betul sekali. Contoh ya. Contoh kalian memiliki kebugaran jasmani adalah ketika misalkan anak putra anggap saja Mas Yasin membantu dari pagi telah melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah, paginya olahraga, terus jam ketiga 4 seterusnya di kelas, banyak aktivitas, pulang ke rumah masih sempat dan masih mampu untuk membantu orang tua, dan jam 4 sore si Yasin masih berani atau masih bisa melakukan aktivitas sepak bola di lapangan desa ya. Setelah itu malamnya Yasin belajar dan melakukan aktivitas lainnya, bisa membantu ibunya atau yang lainnya, berarti Yasin memiliki kemampuan kebugaran jasmani yang baik. Itu salah satu contohnya. Berikutnya kita bahas tentang komponen kebugaran jasmani ya.
Apa saja sih yang mendukung kebugaran jasmani itu? Yang pertama ada kekuatan. Yang dimaksud di sini adalah kekuatan otot, di mana kekuatan otot untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan, ya. Contoh nyata pengaplikasian kekuatan otot adalah ketika Mas Asep, ya, kakak Asep itu disuruh sama ibunya untuk ngangkat galon, ya. Ketika Mas Asep mengangkat galon, apa yang terjadi pada tubuh Asep? Yang pertama, adanya daya tarikan yang berasal dari otot. Nah, otot itu bersumber kekuatan untuk komponen kebugaran juga, ya, kebugaran jasmani. Itu contoh pengaplikasiannya. Berikutnya ada komponen daya tahan kardiovaskuler. Ini kaitannya dengan kemampuan jantung dan paru-paru manusia, ya. Bagaimana dia bisa bertahan lama dengan aktivitas fisik, ya, sehingga dia dapat mengatur pernafasannya dan lain sebagainya. Adalah daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan paru-paru, jantung serta sistem peredaran darah lainnya secara lebih efektif, ya. Contoh seseorang yang memiliki daya tahan kardiovaskuler, yang tahu kira-kira? Contoh simpelnya atau gampangnya adalah pelari maraton. Berikutnya ada fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Kemampuan sendi dan otot untuk bergerak dengan rentang gerak penuh. Ada yang bisa menjelaskan contoh-contohnya mungkin? Atau bentuk latihan untuk melatih ini, fleksibilitas. Pemanasan, Mbak Dewi menjawab pemanasan sebagai bentuk latihan fleksibilitas. Betul sekali, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Dewi. Berikutnya satu lagi adalah kecepatan. Kecepatan termasuk komponen dalam kebugaran jasmani, ya. Yang dimaksud kecepatan di sini adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Tadi kan Pak Guru baru menyebutkan 4. Bisa diulangi komponennya? Kelincahan, kecepatan, fleksibilitas, daya tahan, kekuatan, ya. Tambahannya yang nggak masuk tadi itu ada responsibilitas, kemampuan seseorang untuk melakukan gerak respon cepat, gitu. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemanasan. Ya, silakan Mbak Dewi dan Mbak Nisa memimpin pemanasan. Pak Guru ikut dari belakang, nggak apa-apa. Ya, semuanya ikuti instruksinya di depan. Enam, 8. Cukup? Ya, silakan kembali Mbak Dewi dan Mbak Nisa. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Salam PJOK, sehat, cerdas, luar biasa. Pentrigan, Jaya. biar lebih semangat lagi semuanya, kita merapat dulu. Merapat masih dalam barisannya, ya. Ya, hari ini kita akan membuat kelompok, ya. Kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok, ya. Satu kelasnya 4 kelompok, masing-masing kelompok itu nanti yang pertama melakukan aktivitas sirkuit training, ya. Jadi melakukan aktivitas yang diawali dari start, nanti di pos 1 kalian melakukan push up 5 kali, di pos 2 kalian melakukan sit up 5 kali,
pos 3 kalian melakukan jumping jack, tahu jumping jack? 5 kali dan melakukan zigzag 5 kali bolak-balik, baru melakukan sprint kembali ke titik awal ya. Tapi sebelumnya kalian sebelum melakukan aktivitas semuanya untuk mengukur denyut nadi. Oke, Pak Guru kasih aba-aba, kalian cari dulu denyut nadinya ya sebelum kita praktekkan untuk circuit training ya. 15 detik kalian, nanti kalau ada peluit kalian mulai menghitung ya. Bentar, Pak Guru sekarang mau menghitung. Bentar, udah tunggu. Ya. Nah, sudah 15 detik dikalikan 4. Sekarang kalian bentuk per kelompok dulu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 nanti di sini, kelompok 3 di sana, keempat agak ke sana sini. Yuk. Mengelompokkan dulu yuk kita, kalian bebas mencari kelompok senyamannya kalian, yang penting semua nanti mendapatkan perannya masing-masing. Ini LKPD 1 untuk mengukur denyut nadi sebelum dan setelah latihan ya. Respondennya 4 anak, masing-masing kelompok menempatkan posisi aja langsung. Nanti langsung kembali ke itu ya, kembali ke kelompoknya untuk melakukan denyut, penghitungan denyut. Iya, menghitung waktunya nanti ketika pemainnya kembali lagi ke sini ya. Langsung diukur selama 15 detik ya. Nanti dikalikan 4. Siap ya? Siap, nanti peluit langsung melakukan aktivitas saja. Siap. 3, 2. Ayo temannya kasih semangat yuk. Kasih semangat. Bajak, Zigzagnya menyamping ya. juga banget banget. Ya. Langsung menuju kelompoknya, langsung menuju kelompok. Langsung menuju kelompok untuk dukur langsung. 3, 2. Ayo teman-teman kasih semangat. 5 kali aja, 5 kali. Ayo Dit. Ya, langsung cari denyut nadinya. Cari dan hitung. Cari dan hitung denyut nadinya. Penghitung waktu siap, pencatat waktu siap. Cukup ya. Kita merapat dulu, merapat dulu, merapat. Merapat dulu. Kita sudah punya sampel 2 pelari. Ya. Sekarang kalian tulis kesimpulannya di lembar bawah itu untuk menyimpulkan apa yang sudah terjadi pada tabel di atas. Simpulkan. Hah? Kesimpulannya kan dilihat dari data di atas. Dilihat dari data di atas kan bisa. Ini enggak, ini yang diisi. Ini kan. Nah, berdasarkan data di tabel ya, ditemukan bahwa ya, itu dulu. Pak Guru minta dua kelompok untuk membacakan hasil
dari aktivitas sirkuit training ini atau kesimpulannya yang dibacakan. Kelompoknya Dewi akan menjelaskan hasil diskusi dan kesimpulan yang diambil. Ya, yang lain menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Juliana Putri. Saya sebagai moderator. Saya Indah Bestari, saya sebagai peneliti. Saya Sarjana Dewi sebagai penjawab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kekuatan kami. 1. Catatan jenius nadi teman sekelompoknya sebelum dan setelah melakukan aktivitas sirkuit training pada lembar kerja di bawah ini. Kesimpulan. Buatlah kesimpulan berdasarkan data yang ada dalam tabel. Berdasarkan pada tabel data tersebut, Yoga Ardiansa sebelum beraktivitas 248 detik dan setelah beraktivitas 288 detik. Dikarenakan telah melakukan aktivitas fisik. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daya tahan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya. Buatlah kesimpulan berdasarkan data yang ada di tabel. Ya, kesimpulannya bacakan. Dengarkan kesimpulannya ini. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa denyut nadi per menit ada perubahan dari sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Perubahan ini berupa meningkatnya denyut nadi dikarenakan telah melakukan aktivitas fisik berupa push up, sit up, jumping jack, zigzag, dan berlari. Ya. Masih ada lanjutannya? Tidak. Nih Pak Guru kasih dengarkan dulu ya, dengarkan ya. Dari berdasarkan kelompoknya Ayu dan kawan-kawan ini menyimpulkan bahwa setelah melakukan aktivitas itu tadi ada peningkatan denyut nadi ya. Cuma tadi belum dibacakan jumlah denyut nadinya berapa. Sebelum berapa Mbak Ayu? Sebelum ini dibacakan saja. Yasin Yusuf sebelum beraktivitas 25 Kali 4 100 denyut nadi per menit. Setelah melakukan aktivitas jadi 21 kali 4 124. Jadi 124 ada peningkatan denyut nadi ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya Ayo. Super sekali. LKPD 1 boleh dikumpulkan dulu, LKPD 1. Boleh dikumpulkan dulu. Silakan duduk, boleh duduk. Semuanya bisa duduk dengan rileks. Dengan menghentikan semua aktivitas, tolong aktivitasnya dihentikan terlebih dahulu ya. Boleh duduk dengan santai, aktifnya dihentikan, menenangkan pikiran, mata boleh dipejamkan, atur pernapasan, tarik nafas dalam-dalam, buang secara perlahan. Ya, untuk menenangkan perasaan dan rasa gelisah kalian biar lebih tenang, lebih fokus pada aktivitas selanjutnya. Ya. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, keluarkan dengan perlahan. Oke. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, keluarkan perlahan. Rilekskan tubuh kalian, oke? Beri tepuk tangan buat kalian semua. Berdasarkan aktivitas tadi, Pak Guru punya lembar diskusi atau aktivitas kedua untuk pengertian kebugaran dan manfaat serta komponennya dan bentuk latihan yang bisa kalian latih ya. Ini kelompok apa? Daya tahan atau kekuatan. Ini kekuatan. Ini kelompok apa? Sifat kelompok apa? Kecepatan. Ini kelompok daya tahan. Kelompok fleksibilitas ya. Itu ada beberapa pertanyaan
boleh kalian menggunakan HP untuk mencari sumber belajar lainnya. Di situ ada barcode sumber belajar, ya. Ada barcode sumber belajar berupa video, bisa kalian scan ya untuk mengisi LKPD tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecepatan yang beranggota ya pokoknya akeh lah. Perkenalkan, nama saya Asep Saputra. Saya Siva Robidah. Saya Marsinta Dwi Luciana. Saya Wulan Aida Berarti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sifau Rafista. Asap yang gantian megangin. Satu, jelaskan pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sebutkan manfaat kebugaran jasmani. Meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Sebutkan komponen kebugaran jasmani. Kekuatan otot, fleksibilitas, daya tahan kardiovaskular, dan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari sprint, lompat tali, atau skipping. Sudah? Dari kelompok kecepatan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kira-kira? Oh, kelompoknya Jihan, bentar dikasih. Jawab apa dulu? Dengarkan dulu. Saya tanya. Apa yang didapat setelah rutin melakukan latihan kecepatan? Pertanyaannya, apa yang didapat setelah rutin melakukan latihan kecepatan? Dari kelompoknya Jihan. Silakan dijawab. Rutin melakukan latihan kecepatan bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam bergerak dan beraktivitas. Selain itu, latihan kecepatan memudahkan kamu untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kelompok fleksibilitas akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fleksibilitas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jelaskan pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Manfaat kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani yang teratur memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kualitas tidur. Ini buat fleksibilitas. Yang tanya. Silakan, nggak apa-apa. Komponen-komponen kebugaran jasmani.
kekuatan otot, fleksibilitas, daya tahan kardiovaskular, kecepatan. Pertanyaan terakhir belum terjawab. Ayo. Kelompok kami akan menjelaskan tentang fleksibilitas. Fleksibilitas merujuk pada kemampuan sendi dan otot untuk bergerak dengan rentang gerak penuh. Kamu dapat meningkatkan fleksibilitas dengan melakukan peregangan rutin seperti stretching atau gerakan yoga. Peregangan ini membantu menjaga keelastisan otot dan mencegah terjadinya cedera pada saat melakukan aktivitas fisik. Oke, cukup. Ya, itu yang disampaikan dari kelompok fleksibilitas. Ada yang tanyakan? Baik, ada yang tanya dari kelompok ini. Ya, tahan. Tadi kita sudah melakukan aktivitas pemanasan dengan peregangan. Apa itu termasuk latihan fleksibilitas? Terdengar nggak tadi? Oh ya, silakan jawab langsung saja. Iya, benar sekali. Tadi kita sudah melakukan peregangan stretching. Dengan melakukan peregangan sebelum berolahraga dapat membantu mencegah terjadinya cedera pada saat melakukan aktivitas fisik. Oke, cukup. Beri tepuk tangan buat kelompok fleksibilitas. Silakan kembali ke tempat yang dingin. Ya, terima kasih. Duduk dengan nyaman dulu kalian. Berdasarkan LK1 dan LK2 semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran kebugaran jasmani ini ya. Berikutnya kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan tadi ada peningkatan denyut nadi karena dilakukannya aktivitas yang berupa aktivitas fisik. Yang pertama ada aktivitas push up, ada sit up, ada jumping jack, dan juga ada zigzag dan sprint ya. Itu efektif untuk meningkatkan denyut nadi. Berikutnya untuk pengertian kebugaran jasmani juga kan sudah belajar dari berbagai sumber, video, ada poster dalam bentuk digital tadi ya, dan kalian sudah mempresentasikan tentang kelompok kalian tadi yang maju. Ada kelompok fleksibilitas dan kelompok kecepatan. Masing-masing kelompok sudah berperan melengkapi apa yang ingin ditanyakan dari teman-temannya. Semuanya sudah nampak aktif dan baik dalam presentasi ya. Berikutnya untuk manfaat kebugaran jasmani yang jelas untuk meningkatkan kesehatan jantung dan paru, membantu menjaga berat badan biar lebih ideal. Berikutnya untuk meningkatkan kepadatan tulang ya, dan masih banyak lagi manfaat kebugaran jasmani. Berikutnya kita melakukan peregangan untuk pendinginan. Pak Guru ingin menyampaikan ada juga tugas mandiri yang nanti kalian kerjakan di rumah. Selama tugas itu membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk menuliskan aktivitas kalian, denyut nadinya ditulis sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas di LK yang tersedia ya. Kalian tuliskan, minggu depan dikumpulkan, lakukan selama 4 hari ya, boleh selang-seling harinya, yang penting 1 minggu selama 4 kali dilakukan. Ada perubahan denyut nadi atau enggak, kalian amati di situ dan ambil kesimpulannya juga. Minggu depan dikumpulkan, oke? Nah, Pak Guru cukupkan untuk materi kebugaran jasmani. Minggu depan kita berangkat tetap untuk memulai pembelajaran baru. Insya Allah kita akan mempelajari tentang aktivitas gerak ritmik atau senam irama untuk minggu depan. Tolong kalian pelajari dulu sebelum minggu depan kalian belajar di rumah. Kalian baca referensi dari senam dan gerak-gerakan lainnya, oke? Baik, semuanya pendengaran dulu. Kedua tangan di atas, goyang-goyang, nanti hempaskan ke bawah sambil teriak hore, gitu ya. Hempaskan hore, gitu.
Ulangi. Hei. Sekali lagi. Hei. Salam Pejoka. Sehat, cerdas, luar biasa. Baik, sebelum mengakhiri, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Adin tanyakan? Tidak, kalau tidak, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Setelah saya mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tri Indriono, menurut saya beliau sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dalam modul ajar. Kemudian menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh beliau juga sudah mencerminkan model pendidikan gerak dan berdiferensiasi sesuai dengan apa yang beliau pelajari pada kegiatan PKG Mapel PJOK. Mungkin untuk berikutnya yang perlu ditingkatkan yaitu terkait dengan cara meningkatkan keaktifan siswa pada saat mereka melakukan diskusi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, setelah saya mengikuti kegiatan dengan Pak Tri Indriono, menurut saya dilakukannya kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Pembelajarannya berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Nah, yang perlu Pak Indri lakukan atau ditingkatkan itu keaktifan siswa. Nah, keaktifan siswanya masih kurang dalam diskusinya. Seperti itu saja. Terima kasih.